Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Rahayu Pramesti. Saya dari Politeknik Kesehatan Tanjung Pinang, kelas 1B Keperawatan, program studi D3 Keperawatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah pidato yang berjudul Negara Indonesia sebagai Negara Agraris. Pidato ini saya tampilkan untuk memenuhi pemenuhan nilai dan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing Ibu Ummu Fadilah MPD. Baiklah, sebelum memasuki inti dari pidato ini, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan dosen pembimbing saya, serta rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, dan karunia-Nya untuk saya dan teman-teman yang lain sehingga dapat menampilkan pidato ini dan dapat menonton pidato ini. Pada pidato kali ini, saya akan menyampaikan 3 materi penting yang berkaitan dengan judul besar saya. Yang pertama adalah definisi dari negara agraris, kemudian yang kedua adalah masalah utama yang dihadapi oleh Indonesia sebagai negara agraris, dan yang ketiga adalah keuntungan dari negara Indonesia sebagai negara agraris. Indonesia sebagai negara agraris. Negara agraris adalah negara yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Mengapa hal ini terjadi pada Indonesia? Karena ada 3 penyebab penting Indonesia dikatakan sebagai negara agraris. Indonesia memiliki letak astronomis yang berada tepat di garis khatulistiwa, sehingga Indonesia memiliki iklim yang tropis. Iklim tropis ini memberikan dampak positif bagi Indonesia sehingga lahan dan wilayahnya memiliki kesuburan tanah yang bagus, memiliki curah hujan yang tinggi sehingga dapat digunakan untuk bercocok tanam, terutama pada sektor pertanian dan perkebunan. Kemudian Indonesia memiliki letak geografis yang sangat strategis karena Indonesia dilalui oleh jalur perdagangan dunia atau lalu lintas perdagangan dunia. Tentunya hal ini digunakan sebagai jalur untuk mendorong lajunya tingkat perekonomian dan bisnis oleh negara Indonesia maupun negara luar yang bekerja sama dengan negara kita. Tentunya hal ini dapat memberikan keuntungan yang sangat baik dan sangat tinggi kepada Indonesia untuk mendongkrak roda perekonomian. Kemudian ada pun letak geologis Indonesia, yaitu dilalui oleh jalur Ring of Fire. Ring of Fire merupakan jalur yang dilalui oleh pegunungan api aktif yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali pegunungan aktif sehingga dapat memberikan sebagian dampak positif terhadap lahan dan tanah yang ada di Indonesia. Sehingga tanah itu dapat subur dan kaya akan nutrisi dan unsur hara secara alami. Kemudian, apa ya keuntungan yang didapat dari negara Indonesia dengan predikat negara agraris? Keuntungan yang pertama adalah 1. Mendongkrak atau meningkatkan roda perekonomian Indonesia sebagai negara yang dapat berkontribusi dalam hal sektor pertanian. Hal ini dapat ditunjang dengan adanya kegiatan ekspor. Kemudian, yang kedua, terwujudnya untuk menjaga ketahanan pangan. Kemudian yang ketiga, dapat mengatasi tingkat pengangguran dan mendorong semangat generasi milenial untuk mengetahui betapa pentingnya sektor pertanian bagi negara kita. Dan tanpa kita sadari bahwa kegiatan ini sangat krusial atau sangat penting halnya dengan daripada sektor yang lainnya. Kemudian materi inti yang ketiga adalah masalah utama yang dihadapi Indonesia sebagai negara agraris. Negara agraris ini tentunya memberikan dampak positif yang sangat besar terhadap Indonesia. Yang pertama adalah kurangnya perhatian dari pemerintah. Kita dapat melihat bahwa pemerintah saat ini kurang dalam memahami atau memperhatikan betapa pentingnya sektor pertanian ini atau negara agraris. Sebenarnya hal ini jika terus diperhatikan dan dipandang baik dapat memberikan hal-hal positif yang dapat menunjang perputaran
ekonomi kita sendiri, dan tentunya dapat membuat negara kita menjadi negara yang maju dan tidak hanya menjadi negara yang berkembang. Kemudian adanya keterbatasan lahan. Keterbatasan lahan terjadi karena pada saat ini kita temui bahwa di daerah-daerah yang dulunya sebagai lahan atau tanah yang digunakan sebagai kegiatan perkebunan ataupun pertanian sudah diganti atau sudah digusur menjadi area pariwisata ataupun bangunan-bangunan berlantai tinggi ataupun gedung-gedung dan sebagainya, yang tentunya hal ini hanya mengutamakan sektor di satu bidang, namun bidang yang lain dapat tergantikan. Padahal sektor pertanian dapat menunjang utama dalam kondisi pangan dan kondisi keuangan Indonesia itu sendiri. Kemudian kurangnya pemahaman teknologi canggih dan terbarukan. Padahal kita sudah memasuki generasi milenial, atau bisa kita sebut sekarang adalah 5.0, yang dimana perkembangan globalisasi, teknologi, IT dan sebagainya sudah semakin canggih dan maju. Namun dengan kurangnya pemahaman dan sosialisasi penggunaan terhadap alat-alat tersebut dapat menurunkan semangat petani, dan juga kegiatan pertanian hanya berjalan di tempat dan bisa dikatakan menggunakan alat-alat yang kuno dan tertinggal oleh zaman. Untuk dari itu kita sebagai generasi milenial dan banyaknya generasi-generasi muda maupun pemerintah juga harus sangat memperhatikan sektor ini agar Indonesia bisa semakin maju dan tidak tertinggal oleh zaman. Mungkin itu saja pidato yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman maupun penonton yang lain. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.